Biasanya orang yang empatiknya rendah, pedulinya rendah, tidak punya rasa empatik yang baik, itu kalau melakukan kegiatan usaha atau berdunia sosial, itu hanya di awal saja baiknya biasanya. Jadi tampaknya itu langsung ditangkap oleh peluang, oleh temannya. Cawi pinter, idenya baik. Tapi biasanya nggak lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kan gitu. Kenapa perusahaan itu selalu ada ungkapan punya pengalaman 3 tahun umpamanya? Itu karena kaitannya dengan psikologi ini. Kamu akan menjadi orang hebat dan berproses menjadi orang-orang yang baik, maslahah dan bermanfaat saat kamu bisa melihat kelukaan dan kesulitan serta kesakitan yang diderita oleh orang lain. Itu kamu jadikan untuk kamu memproses untuk membantu. Kalau kamu nggak bisa finansial, membantu dengan omongan, dengan support, untuk lebih sabar, untuk lebih tabah, dan yakin kamu bisa melakukan itu. Jadi hati-hati saat ada bisikan di hati itu, kita bisa menikmati penderitaan, kesakitan orang lain. Terkadang orang itu kan nggak sadar begini. Saat ada orang lain tuh cerita tentang dia, tentang kelukaan dia, tentang sakit-sakit dia, tentang kesulitan-kesulitan keluarga dia, entah itu ekonomi, entah itu karena dia dibully mungkin oleh tetangganya, dalam pengertian yang sebenarnya ya umpamanya begitu. Kemudian kamu tidak mencari data, kamu langsung mengungkap dengan kalimat begini, kamu paling lebih aja, kamu itu lebih, kamu itu melebih-lebihkan saja, kamu bohong, kamu terlalu sensitif. Biasanya kalimatnya bisa jadi muncul seperti itu. Kamu mendramatisir saja kamu itu. Kita harus paham bahwa orang itu masing-masing orang itu bisa berbeda dalam menerima sebuah ujian atau kesakitan, itu berbeda. Ada yang menerima ujian yang hebat itu tetap rileks, tapi ada orang yang menerima ujian kecil itu sudah kelabaan, itu juga ada. Ya, kita kan juga harus tahu ini. Ada kok cara metode pada saat kita menghadapi orang yang cerita kelukaan itu. Caranya apa untuk dapat kita tetap mensupport. Walaupun untuk lebihnya itu ya kita juga bisa melihat, tapi cara metode yang kita perlukan. Di sini tadi intinya adalah kita ini kalau sudah ada bisikan, menikmati penderitaan yang diterima orang lain. Bahkan jika kamu ada orang lain yang menderita, cerita kepada kamu gak ada respek sama sekali, datar-datar saja, itu aja kamu harus mulai hati-hati. Bahwa empati kamu berarti jelek, empatikmu itu berarti buruk. Kalau kamu katakanlah
Ya bukan berarti setiap ketemu orang kamu jadikan tempat keluhan. Kita memang mengeluh itu juga tidak berarti setiap orang menjadi tempat keluhan kamu, kan enggak. Itu kan menjadi orang yang lebih benar kan gitu ya. Tapi pada saat kita itu kadang sudah enggak mampu menahan, maka kadang orang itu dia akan mencari teman yang dianggap akrab, kemudian menyampaikan keluhan itu kepada kamu, apalagi kamu dianggap sebagai teman sejati. Dan kamu sendiri juga pernah mengatakan sebagai teman sejati. Tapi setelah, atau saudara Sinarawadi, lebih dari sejati kan. Tapi setelah mengungkap kepada kamu, ternyata yang diterima, yang kamu sampaikan, itu ternyata datar-datar saja. Mimiknya itu belas nggak ada perubahan sedikit pun. Maka kamu mengecewakan temanmu itu. Itu berarti kamu harus tahu, teman yang kamu anggap sejati itu tadi ternyata sesungguhnya orang yang tidak memiliki atau orang yang kecerdasan empatiknya rendah. Orang yang seperti itu terkadang cenderungnya hal dunia pun juga sulit sukses. Ciri orang-orang yang di dunianya sukses sekalipun itu biasanya orang yang empatiknya tinggi. Ciri itu tinggi, orang yang pedulinya tinggi. Biasanya orang yang empatiknya rendah, pedulinya rendah, tidak punya rasa empatik yang baik, itu kalau melakukan kegiatan usaha atau berdunia sosial, itu hanya di awal saja baiknya biasanya. Jadi tampaknya itu langsung ditangkap oleh peluang, oleh temannya. Cawi pinter, idenya baik. Tapi biasanya nggak lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kan gitu. Kenapa perusahaan itu selalu ada ungkapan punya pengalaman 3 tahun umpamanya? Itu karena kaitannya dengan psikologi ini. Itu berkaitan. Kalau kita sejak kecil sudah tidak terbiasa mampu melihat, berani menerima kelebihan orang lain dengan lapang dada, bahkan mensupport, bahkan mendukung. Lihatlah, amati orang di kiri kanan kamu, di depan kamu. Walaupun tidak dijadikan sebagai bahan candaan, tidak menjadi bahan rumpi, tapi bisa kamu jadikan kaca. Semuanya berjatuhan, keluarganya, ekonominya, semuanya berjatuhan. Ternyata setelah masuk juga tidak ada keharmonisan, karena ini intinya. Kebahagiaan ini intinya. Karena kebahagiaan bukan masalah ekonomi. Biasanya kamu bisa pancing kalau ingin tahu ini dia bener enggak sih. Dipancing ternyata koyo anak peluang menerima tempat curhat habis-habisan, itu berarti ada yang salah. Jadi jangan jadikan luka dan kesakitan serta kesulitan orang lain kamu tempatkan dan kamu anggap, kamu jadikan sebagai bahan lelucon. Jangan menjadi manusia yang menikmati kelukaan, kesakitan, dan kehancuran orang lain. Kalau kita ingin memberikan masukan dan nasihat, bahkan mungkin kritik, maka solusinya juga harus menyertai. Kalau nggak ada solusinya, jangan mengkritik. Itu akan mematahkan semangat. Paling tidak jadilah pendengar yang baik.
kecuali kalau ngeluhnya sudah subjek. Itu harus membedakan. Ngeluhnya itu sudah subjek. Jadi ngeluhnya bukan lagi sebagai objek tapi sudah subjek. Ngeluhnya itu karena iri. Aku ijane pengen koyok tonggoku kalau. Tonggoku kayak bojone ayu. Iso sulapan. Tonggoku kena maku ndi lambene iso melet. Ben pedhok wong iso melilik. Setiap ketemu orang itu nek ngelokne itu tanpa beban wenteng. Aku pengen seperti itu. Nah, itu yang berarti kamu. Tapi kalau dia ceritanya, ya saya tuh sejak kecil bapak ibuku itu nggak pernah support saya. Saya mencoba menjadi yang manusia yang kuat. Saya sehari-harinya tuh teman-teman saya tuh dapat sangu 1 juta setiap hari. Saya tuh dapat sangu setiap hari itu minus 100 rupiah. Logika malah ngomong enek toh sangu minus. Artinya kalau dia berangkat justru nyangoni ibu kan. Itu kan jenenge minus. Itu terus kamu menerima itu memang kesulitan dia. Ini saya belum, tadi saya mau berangkat, itu tiba-tiba sepeda saya itu dirampok. Loh, lihat isi nggak gawe iki. Ya untungnya aku roh rampoke. Ya sapa sing ngerampok? Aku dewi. Ya. Jadi pada saat dia cerita kelukaan objek itu namanya. Ya, tapi kalau dia cerita tonggo saya ini, saya ingin begini, tonggo saya begini, ingin begini, itu lebih namanya. Tapi kalau dia cerita bahwa diri dia itu memang kesulitan, mungkin ekonomi, kesulitan apa, kamu hanya bisa mengatakan, saya nggak tahu apakah kamu ngeluh karena kamu melihat saya itu, kamu anggap mampu untuk nyangoni kamu, saya nggak tahu. Atau kamu ingin saya mencari solusi supaya kamu dapat sangu. Tapi yang saya katakan, percaya Tuhan akan memberikan, itu namanya support. Itu namanya support. Kecuali kalau dia ben wong diceritani ya kuwi wis diumbar wae, tinggal wae kan gitu. Jadi dia itu hanya butuh pengakuan. Jadi orang yang sulit untuk bisa menerima kesuksesan atau kebahagiaan orang lain, kalau sudah demikian berat, jamaah rahimakumullah semuanya, kalau sudah menjadi orang yang sulit untuk bisa menerima anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, kita tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain, tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, kesuksesan orang lain, itu berat. Sehingga terkadang saat wujudnya kadang kan kayak ulang tahun. Kalau kita bisa melihat ada orang lain, kemudian orang ulang tahun. Ada yang sangat ulang tahun itu dianggap sesuatu yang sakral gitu ya. Tapi ada orang yang ulang tahun itu rileks-rileks saja, nggak membutuhkan ucapan itu, nggak diperlukan. Tapi ada orang yang
dengan ulang tahun itu disakralkan sekali, sehingga kalau nggak ada orang, kamu nggak mengucapkan ulang tahun, dia bisa marah kepada kamu. Itu bisa jadi ada orang yang modelnya begitu juga ada. Tapi ada orang yang dengan ulang tahun itu dia tidak nggatek, tidak peduli, gitu ya. Saat diucapkan ulang tahun, matur nuwun, gitu. Tapi bukan berarti kemudian, sebagai contoh subjek, saya secara pribadi dengan ulang tahun itu tidak begitu respect. Artinya saya sendiri saat saya ulang tahun, kowe ngucap ulang tahun terserah, enggak ya, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Sama sekali enggak ada. Tapi saya harus mencoba pada saat di kiri kanan saya, ternyata orang ulang tahun dianggap sangat menghargai. Ya saya harus merespon keinginan dia karena itu sesuatu yang tidak membahayakan. Sehingga saya juga akan mengucapkan ulang tahun kepada yang bersangkutan. Karena dia senang dengan ucapan ulang tahun itu, maka saya lakukan itu. Sebagai contoh begitu. Walaupun saya tidak harus mengada-ngada. Terkadang kita kontradiktif, ini kesulitan. Karena bagi kita sesuatu yang normal-normal saja, tapi bagi orang lain sesuatu yang luar biasa. Maka terkadang kita harus mengambil tengah. Syukur di luar biasa itu, kalau memang ini untuk mensupport kesuksesan, kebaikan dia. Ternyata walaupun kita tahu persis, sebagai contoh gitu, saya tahu di umur santri itu senang kalau ada acara, wah, euforia dan retorika itu senang banget. Umpamanya kan begitu. Apalagi dibuatkan genjot, apalagi dibuatkan panggung, itu seneng. Maka saya melakukan satu perencanaan, katakanlah biasanya nek kowe malam minggu itu santri ini acara guest house apa? Open house. Umpamanya kan begitu. Pertama open house itu kan romo. 1, 2, 3 kan romo sendiri, ngundang panggungnya, ngundang ahli perancangnya. Padahal saya sama sekali gak seneng dengan itu, belas aku rasa seneng, kan gitu kan. Dan saya tidak pernah, saya itu di Kediri itu 3 tahun, itu satu rumah dengan artis sangat terkenal. Adik JB, Saadie, Sa grup band CB, Sianturi, Jono itu teman akrab saya. Saya nggak pernah cerita karena aku belas gak seneng karo artis. Tapi bukan berarti membenci, kan gitu. Jadi nek zaman saya dulu SMA itu jenenge panggung di alun-alun, di radio-radio, artis siapapun, saya pasti mendapatkan tiket masuk gratis. Entah Nika Ardila, entah itu saya pasti dapat gratis. Tapi satu pun saya belum pernah sampai hari ini delok itu juga belum pernah. Sebagai contoh, apakah ini kadung cerita ya? Sebenarnya juga nggak boleh. Tapi saya merencanakan itu semua karena itu nggak membahayakan dan itu untuk dapat mensupport, maka saya lakukan. Sebagai contoh kan hal semacam itu. Ya terkadang kita harus bisa melakukan seperti itu. Satu nggak suka musik, tapi saya belajar musik. Di CB Band itu saya kadang juga gabung dengan tim CB Band. Akhirnya belajar gitar. Terus
akhirnya seneng saat itu. Tapi saya nggak pernah mengungkapkan negatif, enggak. Karena orang lain faktanya seneng, kan nggak membahayakan itu. Jadi yang ketiga itu adalah ada orang yang sulit untuk bisa menerima kesuksesan. Jangan menjadi orang yang sulit menerima kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Walaupun bisa jadi kita tidak bahagia, kita juga belum mencapai kebahagiaan. Karena bisa jadi kamu akan menerima kebahagiaan itu saat kamu bisa menerima kebahagiaan orang lain dengan lapang dada. Itu hal yang sepele, tapi itu cukup efektif. Itu karena cara Tuhan. Jadi akan memantik, bergeser gitu loh. Kalau kamu nggak suka orang lain bahagia, maka kamu selamanya juga tidak akan pernah ngicipi kebahagiaan itu. Tapi kalau kamu bisa menerima dengan lapang dada kebahagiaan orang lain, dipastikan kamu akan mencapai kebahagiaan itu. Dan kamu juga mencapai kesuksesan, tanda petik kesuksesan, keberlimpahan. Orang yang tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain itu biasanya begini. Saat ada orang lain itu menerima kebahagiaan, mungkin di wisuda, mungkin di contoh saat ini mungkin ulang tahun, atau momen-momen saat temanmu itu dia itu mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita itu tidak suka melihat kebahagiaan orang lain, itu biasanya nggak mau datang. Lalu gak teko koncomu manten, alah manten paling ya ngono, lungguh di kewadia ya wis, nyapo teko, ini, mandak ngono ini itu, mandak nih. Lalu kayak itu undangan koncomu manten, ayo ben, koncomu ulang tahun, ayo ben, ini itu. Jadi kalau kita nggak datang karena memang ada sesuatu yaitu lainnya. Jadi kemudian, tapi pada saat sakit justru kamu datang. Saat sakit datang, tapi bukan semata-mata karena ingin support sakitnya, tapi karena ingin ngecek, oh bener sakit. Dan senang saat temannya itu sakit. Di lisannya semoga cepat sembuh yo, di hati ini rasa nih. Hati-hati kalau tidak kata sudah seperti itu posisinya. Saat orang lain menerima kebahagiaan kita nggak pernah mau hadir, tapi saat sakit kita sering hadir. Itu seperti lalat. Wikoyok laler, ngerti laler? Laler itu bahagia gak gelem moro. Tapi pas atine awake dhewe iki judeg akeh batang, laler ki moro nyuwedihne. Itu hewan yang paling gak duwe duga. Itu jenenge laler. Jadi kalau ada manusia yang gak duwe adab, gak duwe akhlak, gue kena dijuluki sebagai lalat sosial. Itu yang butuh hati-hati. Dan jangan menjadi orang yang membalik fakta. Jangan menjadi orang yang suka membalikkan fakta. Jangan menjadi orang yang merubah fakta hanya karena sok tahu. Saat temenmu itu cerita keluarganya, susahnya dia sekolah. Dia bisa tamat SD, tamat SMP, tamat SMA.
wis gak melanjutkan, itu sudah susah luar biasa. Mencari sangu sendiri, SPP sendiri, berusaha sendiri. Ya kamu juga berlatih untuk mensupport, merespon orang itu luar biasa. Kalau kamu sudah bisa cerita orang lain, penderitaan orang lain sebagai hikmah kehidupan bagi orang lain, bisa kamu ceritakan, kamu hebat. Kamu gak akan kehabisan bahan untuk mensupport orang lain. Dan itu akan efektif membentuk kepribadian. Umpamanya ustadz, kamu cerita kepada santri kesuksesan ustadz yang lain dalam dia belajar, kamu cerita dengan lapang dada kepada santri, maka itu dampaknya akan lebih besar daripada kamu cerita ego diri kamu sendiri supaya dapat diakui oleh santri itu. Karena dampaknya, efeknya juga akan kepada kamu sendiri. Karena orang lain akan melihat, oh ternyata ustadz ini, dia itu lapang dada menerima kelebihannya ustadz lain. Maka situasi itu akan memunculkan komunitas bahagia bersama. Sebagai contoh begitu. Kalau kita nggak ada keberanian melihat kebahagiaan orang lain, itu cara menularkan kebahagiaan orang lain kepada orang lain. Itu akan terjadi satu bentuk yang luar biasa. Kelima, untuk tidak menjadi begini, diteruskan tadi, membalikkan fakta. Untuk tidak mengubah cerita tidak mengubah cerita orang lain sesuai dengan pikiran kita. Ada loh orang itu yang cerita, dia mendengar cerita fakta tepannya tentang kesulitannya, kesakitannya, tapi pada saat ada orang lain itu datang, dia tuh mencoba membackup cerita itu, tapi yang lain ditutupi, ditambah-tambah. Sepertinya mensupport, itu ditambah. Hanya karena tidak bisa menerima kelebihan saudara atau temannya itu. Hanya sekedar untuk menutupi bahwa sesungguhnya dia yang bertopeng. Karena nggak bisa menerima anugerah yang diterima oleh orang lain. Sekali lagi, jika kamu bisa menerima kelebihan orang lain, maka kamu bakat untuk menuju kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, dan keberlimpahan. Jika kita tidak bisa menerima anugerah orang lain dengan lapang dada, kelebihan orang lain, dan apalagi melihat penderitaan orang lain itu senang, maka itu menunjukkan kamu tidak siap menerima keberlimpahan dari Tuhan. Itu bisa dievaluasi diri kita. Dan hati-hati, itu ada bibit yang bahaya menjadi fasik, menjadi munafik, bahkan pengkhianat. Jadi pengkhianat. Semua pengkhianatnya para nabi, para rasul, sejak Mbah Nabi Adam sampai Mbah Yai Munawar, itu semuanya berada di posisi ini. Tidak bisa melihat orang lain. Lebih baik senang melihat penderitaan orang lain, hanya mendukung jika kepentingannya didukung. Hanya mendukung orang lain jika orang lain itu adalah membawa kepentingan dia. Jin tadi, pamrih tadi itu. Dan omongannya selalu pembunuh semangat, pematah semangat.
menjadi orang yang suka mengkritik tanpa memiliki jalan keluar, tanpa solusi. Dan orang yang suka membalikkan fakta. Dan yang kelima, suka mendramatisir ego dia, diri dia sendiri. Itu. Kemudian orang yang menuju pengkhianat itu adalah orang yang sering membicarakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, kejelekan orang lain, negatifnya orang lain. Wes ben kumpul pokoknya bahannya itu kejelekan orang lain, tur orangnya itu dibaleni neh nganti sedih biasanya kan gitu ya. Kalau ini kan, kalau ada orang yang cerita tentang kejelekan orang lain, jangan suka ikut membumboni, hanya sekedar, walaupun sekedar ngerukuni, aja biasa dadi wong bumboni. Walaupun kamu tahu persis yang dibicarakan itu adalah benar, mergo nek bener jenenge gibah, nek ra bener jenenge fitnah. Kan gitu. Tapi terkadang itu perjalanannya aduh imung pengen rasani. Wes aduh jarak kiloan meter moro assalamualaikum nyapa. Tiba menggulek konco ngerasani. Jan parah itu. Kamu harus bisa menjaga jarak dengan orang-orang yang sudah membicarakan orang lain. Kamu jangan, walaupun orang lain itu sesungguhnya juga sering megeli kowe. Kenapa? Mumpung kamu juga belum masuk ke situasi itu, sebab jika sudah, kamu akan menjadi orang yang seperti itu tadi. Sekarang di hadapanmu dia menjelekkan orang lain. Apakah tidak ada kemungkinan dia menjelekkan dirimu di depan orang lain? Saat orang lain itu menjelekkan orang lain di hadapanmu, berarti kamu butuh curiga. Bisa jadi dia juga akan mencari kelemahan dan kejelekanmu di hadapan orang lain. Kan begitu. Dan itu sungguh merusak jiwa, merusak mental. Kalau Romo ada orang yang menjelekkan itu, kalau memungkinkan, apalagi teman, biasanya Romo langsung hubungi, langsung bel. Dulu itu saya langsung tak bel. Pomone si Fulan moro cerita kejelekan bla 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 bla. Apa iya? Iya, masuk sih? Iya. Aku njipko HP tak bel. Si iki Fulan di ngarepku, jadi ngelek-ngelek kowe, apa bener no kan gitu. Saya dulu langsung kan begitu. Biyen kan STT, pokoknya tak langsung ning ngono. Wong-wong kuwi karo anak khianat nang cerita pisan. Ini cerita bla 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 bla, langsung tak critakne kuwi enek wong kuwi. Langsung tak bel. Iki bosmu ki ngrasani kowe iki tenan apa ora ngono. Ya, timbangannya kedewa-dewa gitu. Lah ora entuk ngomong nih. Jadi membicarakan keburukan, kekurangan, kelemahan orang lain, apalagi dijadikan bahan candaan. Aduh, kamu harus menghindari itu. Sebagai diri kamu sendiri atau ada orang lain. Dan jangan menjadi yang ketujuh, jangan menjadi orang yang suka menilai saat ada orang cerita dengan semangat.
dengan semangatnya, karena dia mungkin kamu itu dijadikan sebagai tempat curhat itu ya, bahwa kesulitan yang dia alami, kesakitan yang dia alami, cerita kepada kamu. Kemudian dia cerita bagaimana sulitnya mencari piagam ini. Kemudian kamu tiba-tiba mematahkan dengan kalimat, itu biasa, normal itu. Ben wong iso, pokoknya gelem sinau ya iso. Itu jangan gweting nih wong ngono kuwi. Jangan jadi orang mematahkan dengan pola-pola seperti itu. Itu kan kamu kan hanya beruntung saja, itu hoki, itu hokimu itu. Itu hanya keberuntungan saja itu. Artinya tidak lapang melihat orang lain itu beruntung atau sukses. Jadi untuk diri kamu sendiri, untuk diri kita sendiri, berhentilah berbicara kepada orang yang tidak bisa mengerti perihal keadaanmu. Berhentilah untuk mencari pengakuan dan validasi dari orang lain. Bercerita kepada orang lain yang tidak bisa menerima kebahagiaanmu. Kamu maunya berbagi kebahagiaan. Ternyata tidak semua orang itu menerima kebahagiaanmu. Terkadang begitu. Paham ya? Oke. Hal yang simpel, sepele. Udah, ini bagian dari kunci-kunci kok. Mental jiwa, keberlimpahan akan menyertai. Hal yang tidak kita sadari, kata-kata yang mungkin sering tidak kita sadari, yang sesungguhnya menjadi penghalang seseorang untuk bertumbuh, untuk maju, untuk berkembang, menjadi lebih baik, dan komunitasnya untuk tumbuh dan berkembang untuk menjadi lebih baik. Percaya, jika nilaian, bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan diwujudkan bentuk nilaian, puji pinuji, bentuknya nilaian, puji pinuji, bisa menerima dengan lapang dada kelebihan dan kebahagiaan orang lain, bisa menerima usaha yang dilakukan oleh orang lain yang cerita kepada kamu. Kamu bisa menerima kesuksesan cerita-cerita di dalam buku tentang Galileo, tentang Pascal, tentang Archimedes. Kamu sangat bisa menerima, bahkan filosofinya beliau, filsafatnya beliau dijadikan sebagai konsep kehidupan. Dalam Taoisme, umpamanya begitu, dalam Tao. Tapi menjadi aneh, kita tidak bisa menerima orang-orang terdekat kita atas kesuksesan yang diterima oleh teman-teman orang di sekitar kiri kanan kita. Itu butuh latihan, teman-teman. Itu butuh latihan. Dari sanalah kunci komunitas kita dalam keberlimpahan. Dari sikap-sikap jiwa itu akan memunculkan keberlimpahan. Percaya, keberlimpahan itu wujudnya banyak. Kecerdasan kehidupan, teknologi, pendidikan, maju dengan sendirinya. Bukan dengan sendirinya, sebenarnya ada keterlibatan tangan-tangan rahmatnya Tuhan. Terkadang yang menekan doa kita sering kita panjatkan, tapi tidak terkabul.
Itu penyebabnya karena tekanan mental, tekanan diri kita sendiri. Bahasa-bahasa, narasi-narasi, diksi-diksi kalimat yang kita pilih dan kita menyampaikan, terbentuknya komunitas keberlimpahan ternyata tidak pernah kita lakukan. Sehingga kita hanya kerja nggak ada habis-habisnya, tapi kok nggak pernah merasakan kebahagiaan. Kan begitu. Sepertinya usaha yang kita lakukan terus gagal. Sepertinya doa yang kita panjatkan tidak pernah dipenuhi oleh Tuhan. Karena sesungguhnya adalah sikap kita. Kuncinya apa? Frekuensi, energi, getaran yang Anda pancarkan, yang kita pancarkan untuk membangun keselarasan, keharmonisan dengan alam semesta tidak pernah kita lakukan. Teman-teman, Anda berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan masalah mahrajnya, bukan masalah panjang pendeknya, tapi hadirnya hatimu kepada Tuhanmu itu ditunjukkan dengan frekuensi, karena alam semesta membacanya, Tuhan membacanya, sistem roh membacanya, itu adalah frekuensi getaran. Kamu masih ingat pelajaran musik? Kamu masih ingat pelajaran seni? Kita bahasa bebas saja, nggak usah A, B, C, D, ya. Kita menggunakan saja do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saat kamu menggunakan bambu, angklung, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini juga kamu pasang pertolo ataupun bukan bambu, ataupun juga bambu, bisa jadi kuningan dengan frekuensi yang sama, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saat sol ini kamu pukul, do, re, mi, fa, sol, sol, ting, maka bambu yang di sini teng juga akan bergetar. Pertolo yang di sini juga akan bergetar, tapi hanya untuk yang sol. Praktek seni kan begitu kan? Bener kan? Masih ingat? Itulah namanya frekuensi. Itulah namanya getaran. Jika di dalam hatimu itu ada getaran, ada frekuensi, di dalammu getaranmu, kesungguhanmu, ketulusanmu, kejujuranmu, maka akan memancarkan energi ke alam semesta, akan memancarkan energi ke Tuhan. Kenapa kita sering cerita jangan berdoa hanya seperti burung biu? Itu karena nggak ada frekuensinya. Dia bisa mengatakan Assalamualaikum, 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 tapi nggak ada getarannya. Getaran itulah namanya integritas. Getaran itulah integrasi. Percaya, itulah fakta alam. Semoga dalam ridhonya, maghfirahnya, ya ampunannya,
Oke, ini kan penghalang, penghancur jiwa atau penghalang keberkahan. Kalau kita memang ingin doa keberlimpahan, maka sikap sebagai wujud peradaban juga harus kita bangun supaya doa yang kita panjatkan gak sia-sia, supaya doanya itu tidak muspro, tidak menjadi fahabitot amaluhum. Ayatnya kan jelas toh. Allah, innallah la yuhibbu, Allah tidak suka mukhtalan fakhur, mereka yang sombong, mereka yang arogan, mereka yang menjatuhkan saudaranya. Maka rohoma bainahum, satukan mereka. Lah ini kan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, berlatih narasinya, kesiapan hati. Saat kita dengan lapang dada menerima kelebihan, kekurangan orang lain, supportnya itu teman-teman, supportlah temanmu. Kamu akan menjadi manusia hebat, nggak usah wujudnya deh. Kamu sudah menjadi manusia besar, tidak sekedar terpanggil tapi terpilih, manusia-manusia terpilih. Jika kamu bisa melihat orang lain sukses, kamu tetap longgar dan lapang dada. Dan kamu juga tidak sombong arogan saat kamu menjadi ternyata memposisi orang yang sukses itu. Percaya, demi Allah, ketentraman, kebahagiaan sebagai wujud keberlimpahan akan didukung oleh material. Itu didukung teman-teman, itu didukung. Tapi kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan tidak ditentukan oleh material. Percaya, fakta-fakta itu sudah, statistiknya sudah berbicara. Itu. Inilah peradaban baru. Inilah peradaban baru. Nanti akan dikembangkan dalam bahasa keteladanan, uswah. Semoga dalam ridho maghfirah kita wujudkan lapang dada, iliki nilian, bebarengan, kebersamaan. Jangan melihat tinggi rendahnya seseorang dari pakaian, tinggi rendahnya dari jabatan. Akan tapi menghargai, menghormati orang lain, iya kita lakukan, tapi di dalam benak, bukan karena lahiriah. Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah ketakwaannya, apa yang dalam dada. Bentuk menghargai adalah bentuk support apa yang dilakukan, usaha ikhtiar apa yang dijalani oleh orang lain. Semoga mendapatkan berberan, berkah, sawab, pangestu Guru Wasito, dan dalam keberlimpahan, keselamatan, kesehatan, kerezekian, kepintaran, kecerdasan, kesadaran. Sekali lagi mendapatkan berberan, berkah, sawab, pangestu Guru Wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.